Jangan sampai kita memikul beban sendirian terlalu lama, karena apa? Akan berefek buruk pada mental kita juga, kesehatan kita. Baik buruknya manusia itu tergantung siapa yang cerita. Kalau kita emang dianggap baik, maupun kita berbuat jahat sekalipun, itu masih tertutup dengan kebaikan kita. Padahal hanya satu, kenapa kok bisa menyemarakan? Karena keindahannya, karena ketulusan hati kita tadi ingin mendapat ridho dari Allah, dan insya Allah Allah akan memberikan balasan yang lebih besar dari apa yang kita harapkan kepada orang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Sobat Nawakisna Podcast. Kembali lagi kepada kami di Nawakisna Podcast dengan misi bergerak, bertumbuh, dan berkembang. Nah, pada malam hari ini kita akan melaksanakan bincang santai dengan mengangkut tema etika bermain yang baik. Nah, pada malam hari ini kita sudah kedatangan narasumber kita sekaligus pemateri pada presentasi mahasiswa di Pondok Pesantren Husinatul Ulum An-Nawal Putih. Nah, sebelum kita berbincang lebih lanjut, alangkah baiknya kita perkenalan terlebih dahulu. Karena ada pepatah yang mengatakan tak kenal maka tak sayang. Baik, Assalamualaikum Mbak Ulfa. Waalaikumsalam Mbak Sofia. Bagaimana kabarnya pada malam? Alhamdulillah baik Mbak. Silahkan Mbak Ulfa perkenalan kepada Sobat Nawakisna supaya tahu siapa sih narasumber kita pada malam hari ini. Silahkan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ulfatul Nikmah dari Sendang Agung Ngamen Blora, dan saya sebagai salah satu ustazah di Pondok Pesantren Husinatul Ulum An-Nawal Putih. Ya, terima kasih. Bagaimana perasaan Mbak Ulfa ketika ditunjuk oleh tim plot twist tiba-tiba Mbak Ulfa podcast pada malam hari ini? Bagaimana perasaannya? Pas baru dengar sih ya Mbak ya, nggak expect gitu kok disuruh podcast. Saya kan kurang pengalaman ya Mbak ya, karena sudah dipercaya tim Nawakisna ya, mau nggak mau tetap maju kan ya. Dalam hati seneng Mbak, sebenarnya udah dipercaya, berarti kan tim Nawakisna menganggap saya mampu kan. Terima kasih. Jadi sebelum kita lanjut lagi, untuk Sobat Nawakisna, kalian subscribe, like, comment, and share akun kami An-Nawal TV supaya kalian tidak ketinggalan update-update video kami selanjutnya. Nah, pada malam hari ini kita akan membahas topik atau tema etika berteman yang baik. Mbak Ulfa, kenapa sih memilih tema ini untuk dibicarakan pada malam hari ini? Baik, alasan saya mengambil tema etika berteman yang baik apalagi di lingkungan pesantren itu sangat laku. Gimana kita berada di suatu pesantren ya, namanya hidup di pesantren itu pasti kita dihadapkan dengan berbagai karakter orang yang berbeda-beda. Mungkin bisa jadi warna kulit kita yang berbeda, terus ada skill atau kemampuan kita yang berbeda, bahkan logat kita ketika berbicara itu berbeda-beda. Nah, dengan perbedaan ini tadi, bagaimana cara kita untuk mempertahankan lingkungan yang harmonis di tengah-tengah perbedaan ini tadi, seperti itu. Jadi mengambil langkah etika berteman yang baik di lingkungan pesantren itu menurut saya sangatlah perlu. Yang pertemanan ya Mbak ya, pertemanan itu ibaratnya kantong dia, itu kantongmu itu kantong dia. Jadi seseorang teman itu harus saling memenuhi kebutuhan dan saling berkorban. Jadi kita sebagai teman jangan hanya berharap diberi tapi tidak pernah mau memberi, cuma seperti itu. Gitu. Ya, terima kasih. Mengenai pokok-pokok dan tema-tema tentang beretika, seberapa penting sih kita dalam berteman harus memiliki etika dan adab? Mohon dijelaskan. Menurut saya sih Mbak ya,
mengambil tema berteman yang baik di kalangan pesantren itu sangatlah penting. Sudah saya jelaskan di awal tadi, bagaimana cara kita untuk mempertahankan lingkungan yang positif di tengah-tengah persaudaraan ini tadi. Apa pentingnya? Di antaranya yaitu yang pertama dapat meningkatkan kualitas hubungan yang baik di kalangan pesantren. Kalau kita berteman dengan etika yang bagus, insya Allah akan mendorong kita ke lingkungan yang positif. Nah, ibaratnya gini, Mbak. Alam itu akan berinteraksi kepada kita sebagaimana kita berinteraksi kepada alam. Jadi kalau kita berinteraksi kepada alam dengan energi positif, alam juga akan berinteraksi kepada kita dengan energi positif juga. Jadi feedbacknya itu sama dengan apa yang kita beri. Kalau kita baik, ya dibalas dengan kebaikan. Kalau kita buruk juga akan dibalas dengan keburukan. Jadi itu. Terus yang kedua, membangun akhlak yang baik. Nah, ini menjadi salah satu ya tujuan kita belajar ilmu agama di pondok pesantren, yaitu menjadi insan yang berakhlakul karimah atau menjadi pribadi yang lebih baik, baik menurut perlakuan maupun berkata kan kayak gitu. Kita membahas mengenai pertemanan ya, mengenai kebaikan itu tadi kan. Baik buruknya manusia itu tergantung siapa yang cerita. Kalau kita emang dianggap baik, Mbak, maupun kita berbuat jahat sekalipun, itu masih tertutup dengan kebaikan kita. Beda kalau kita sudah dianggap sebagai peran antagonis dalam hidup mereka, maupun kita berbuat baik dengan model gimana pun, itu pasti tidak akan ada harganya, dan kita akan tetap menjadi peran antagonis dalam hidup mereka kayak gitu. Jadi kalau kita berbuat baik itu ya udah, jangan melihat siapa orangnya kan, yang jangan juga berharap pujian maupun balasan dari orang lain. Karena apa enggak, kalau kita berharap kepada orang lain, apa yang kita dapat? Yaitu kecewa kayak gitu. Kita berbuat baik ya terus aja kayak gitu. Ibaratnya seperti satu tangkai bunga teratai itu bisa menyemangkan danau yang besar. Padahal hanya satu. Kenapa kok bisa menyemarakan? Karena keindahannya, karena ketulusan hati kita tadi ingin mendapat ridho dari Allah, dan insya Allah Allah akan memberikan balasan yang lebih besar dari apa yang kita harapkan kepada orang lain. Jadi baik, kenapa tidak? Terus yang ketiga yaitu meningkatkan keharmonisan. Yang namanya hidup di pesantren dengan orang banyak, suka-duka bersama, tidak bisa dihindari yang namanya iri, dengki, benci sama temannya, itu tidak bisa. Maupun kita sudah berbuat baik pun kita masih ada yang namanya menggunjing, apalagi kita berbuat jahat kan kayak gitu. Nah, dengan dilandasi dengan beretika yang baik ini tadi, mungkin dari tutur kita yang santun, perilaku kita yang sopan, jujur, amanah, royal, saling membantu kan, ini bisa berefek mengurangi timbulnya konflik yang mungkin akan terjadi di lingkungan pesantren. Terus yang keempat yaitu mempersiapkan diri untuk masyarakat. Untuk masyarakat menjadi masyarakat yang baik dan berkontribusi positif. Misal seperti kita sudah dalam ilmu agama ya, saatnya kita keluar dari pondok pesantren dan saatnya kita berkiprah atau berkecimpung di lingkungan masyarakat, seperti ikut membantu ngajar di TPI, terus waktu masyarakat ada sebuah acara ya pengajian rutin misalnya, kita juga bisa berkontribusi ikut menjalankan sebuah acara. Kan semuanya sudah dipelajari di pondok pesantren. Kita hanya mengembangkan dan mempraktekannya saja. Ya, terima kasih. Kemudian kita sekarang ya Mbak sendiri juga saya sedang berada di lingkungan pesantren. Nah, di lingkungan pesantren kita selalu bersama, susah bersama, sedih bersama. Terkadang dalam pertemanan kita sering menyalahgunakan informasi yang tidak valid untuk disebarkan atau hoax. Bagaimana sih cara menghilangkan rasa yang seperti itu? Kita kan di pondok pesantren sudah lama ya, sama-sama lama kita
Pasti ada teman karib ya, teman terdekat kita, misalnya makan, tidur, belajar itu bersama. Tiba-tiba kalau ada berita apa namanya teman terdekat kita itu tadi kok joli sama kita atau menceritakan keburukan kita ke orang lain kayak gitu, pasti hati kita sangat sakit nih, 2 kali lebih sakit daripada teman biasa. Nah, bagaimana cara kita menyikapinya? Langkah awal yang kita harus hati itu yang pertama, yaitu pahami dulu perasaan kita. Ya, kita pahami dulu dengan cara apa? Kita mencari teman dekat untuk diajak ngobrol, sharing-sharing. Gunanya apa mbak? Biar apa namanya? Mencari dukungan itu tadi, mencari dukungan. Yang kedua, meringankan beban yang kita pikul sendirian. Jangan sampai kita memikul beban sendirian terlalu lama, karena apa? Akan berefek buruk pada mental kita juga, kesehatan kita. Terus langkah selanjutnya, membuka komunikasi yang terbuka, menggunakan komunikasi yang terbuka. Kan kita ya dapat cerita dari orang lain, oh temenmu yang itu loh berbicara yang buruk-buruk tentang dirimu itu benar apa enggak sih, kayak gitu kan. Dan terus kita itu jangan langsung menelan mentah-mentah, jangan langsung menuduh teman kita itu tadi ya. Kita aduk otaknya, kasih secara terbuka, secara baik-baik, benar enggak kamu melakukan hal seperti ini kan, kayak gitu. Nanti kok orangnya aku emang benar-benar melakukannya, jangan langsung emosi mbak, jangan. Kita baik-baik, alasan apa kok dia melakukan hal tersebut, pasti ada alasannya. Entah itu karena kesalahpahaman kita mungkin ya, melakukan sesuatu yang tidak berkenan di hati mereka secara tidak sengaja, seperti itu. Terus yang langkah ketiga, mengambil apa? Keputusan. Nah, kita lihat dulu dari kurun waktu ke waktu, kok teman kita yang itu tadi kok semisal ada penyesalan, terus ada tanggung jawab seperti meminta maaf kepada kita, terus menjelaskan kebenaran kepada orang lain itu tadi, terus ada perubahan yang signifikan, berubah menjadi yang lebih baik. Kita bisa berpikir-pikir untuk memperbaiki hubungan persahabatan kita. Beda dengan teman kita kok seperti tidak ada rasa bersama sama sekali dan semakin menyebarluaskan hoax itu tadi kan. Nah, kita bisa apa? Melepas saja tali pertemanan itu tadi ya. Terus kita juga menjaga jarak. Supaya apa? Kita damai enggak? Soalnya dia udah toksik dan membawa apa dampak negatif buat diri kita. Itu kan enggak baik. Yang penting jangan membalas keburukan dengan keburukan. Nah, jadi apa bedanya kita sama mereka ya kan? Kita doakan saja yang terbaik, semoga mendapat hidayahnya dan tidak mengulangi kesalahan yang sama. Pokoknya intinya kita fokus sama diri sendiri mbak. Jangan terlalu terlena ya, jangan terlalu diambil apa sakit hati terus menerus ya. Kita harus bangkit. Intinya tujuan kita di pondok pesantren itu apa? Kan belajar ilmu agama. Kita fokus aja ke jalan kita supaya mendapat ridho dari guru kita, menjadi orang yang sukses di kemudian hari. Ya, baik. Terima kasih. Jadi dapat disimpulkan ya, mari kita jaga pertemanan kita supaya lebih indah dengan mengembangkan etika berteman yang baik, mulai dari menjaga nama baik teman, menjaga privasi teman, membantu, menghargai, saling percaya, dan saling memaafkan. Dan ingat, pertemanan yang sehat itu dibangun atas dasar saling menghargai, saling memahami, dan saling percaya. Selain itu, feedback juga sangat dibutuhkan di dalam pertemanan. Feedback yang konstruktif yang dapat membantu teman untuk bertumbuh dan berkembang. Seperti contoh feedback untuk menghargai usaha teman, feedback untuk membuat teman kita menjadi semangat, feedback untuk memberikan saran-saran kepada teman kita. Jadi cara dan macam-macam etika berteman yang baik itu juga dapat membangun hubungan yang harmonis. Demikian sih mbak. Demikian bincang podcast
podcast pada malam hari ini. Mohon maaf apabila dalam bincang kami ada sedikit tutur kata yang kurang cocok, yang kurang berkenan. Demikian saya Tasni Sofia selaku host pada malam hari ini memohon maaf dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wa inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.